Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Irfan Ardian, yang kedua saya sendiri yaitu Putri Pratama Lestari, yang ketiga Sumar Harto, yang keempat Steven Jamsi, dan yang terakhir Crescentia Alifa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Iran pada masa kerajaan dan imperialisme barat sampai pada revolusi tahun 1979. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari simak penjelasan dari rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ardian. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Iran. Yang pertama yaitu dinasti Archasida. Dinasti ini menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran yang juga ikut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal 100 tahun ketiga Masehi dan juga Mesopotamia setelah tahun 1050 sebelum Masehi dan 224 Masehi. Partia juga adalah musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Tentara-tentara Partia terbagi atas dua himpunan berkuda. Tentara berkuda yang berperisai dan membawa senjata berat. Dinasti ini dikenal dengan sebagai Kekaisaran Samania atau hanya Samania, yaitu negara dan kekaisaran Tajik yang penting di Asia Tengah dan Khorasan Raya. Dinamai dari pendirinya yaitu Saman Kuda yang berubah agama menjadi Islam Sunni, walaupun memiliki kebangsawanan teokratik Zoroastrian. Dinasti ini yaitu dinasti Persia pertama di Iran Raya dan di Asia Tengah setelah penaklukan oleh Arab dan runtuhnya Kekaisaran Sasania. Selanjutnya yaitu dinasti Elam. Dinasti Elam merupakan peradaban kuno yang terletak di Irian Barat Daya. Elam berpusat di barat jauh dan barat daya Iran, membentang mulai dari dataran rendah, Khuzestan, dan provinsi Ilam. Selain juga sebagian kecil Irak Selatan, nama Elam berasal dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa lainnya, yang lain dinamakan Elam dalam bahasa Sumeria, dan dalam bahasa Akadianya yaitu Elamtu, dan Haltamti dalam bahasa Elam. Nah, negara-negara Elam dalam termasuk wilayah politik yang maju di timur dekat gunung, terletak di sebelah timur Mesopotamia. Elam adalah anggota dari urbanisasi awal selama periode Kalkolitikum atau lebih dikenal dengan zaman tembaga. Pada periode Elam Lama atau zaman perunggu awal, Elam terdiri dari beberapa kerajaan di dataran tinggi Iran yang berpusat di Ashan, dan sejak pertengahan milenium ke-2 sebelum Masehi. Peradaban Elam berpusat di Susan di dataran rendah Khuzestan. Oke, baik, selanjutnya itu dinasti Timuriyah. Dinasti Timuriyah merupakan dinasti Islam Sunni di Asia Tengah yang meliputi seluruh Asia Tengah, Iran, Afghanistan, dan Pakistan, dan juga beberapa dari India, Mesopotamia, dan Kaukasus. Kekaisaran ini didirikan oleh penakluk legendaris Tamerlane pada masa zaman ke-14. Asal mula dinasti Timuriyah kembali ke konfederasi nomaden Mongolia yang dikenal sebagai Barlas, yang yaitu sisa-sisa tentara Mongol yang milik Genghis Khan. Setelah menaklukkan Asia Tengah, Barlas menetap di Turkestan yang kemudian dikenal sebagai Mosulistan, tanah Mongol, dan bercampur dengan Turki yang orangnya berbahasa lokal di sana, sehingga pada pemerintahan Timuriyah Barlas diturkisasi dan dalam hal bahasa dan juga dalam kebiasaan.
Selanjutnya yaitu dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah merupakan satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini yaitu satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 sampai 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 sampai 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, beberapa Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan beberapa Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Selanjutnya yaitu dinasti Pahlavi. Dinasti Pahlavi merupakan dinasti yang menguasai negara imperial Iran sejak dimahkotainya Reza Shah pada tahun 1925 hingga dijatuhkan putra Reza Shah Muhammad Reza Pahlavi pada revolusi Iran pada tahun 1979. Dinasti Pahlavi berkuasa setelah Ahmad Shah Qajar, penguasa terakhir dari dinasti Qajar, terbukti tidak mampu menghentikan invasi Inggris dan Uni Soviet terhadap Iran, dan akhirnya dinasti Qajar digulingkan dalam kudeta militer, turun tahta, dan akhirnya diasingkan ke Prancis. Majelis Nasional yang dikenal sebagai majelis menyatakan Reza Shah sebagai Syah yang baru. Pada tahun 1935, Reza Shah menginstruksikan seluruh kedutaan asing di negaranya untuk menyebut Persia dengan nama kuno, yaitu Iran. Baik, selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Barat. Pada kurun ke-17, negara-negara Eropa mulai menjelajahi Iran dan menampakkan pengaruh mereka di sana. Di belakang suatu peristiwanya, Iran mulai kehilangan beberapa wilayahnya. Untuk negara-negara ini menyusul beberapa janji perdamaian seperti janji Turkamanci dan janji Gulistan. Pada lewat masa 100 tahun ke-19-nya, Iran memasuki sebuah era baru ketika terjadinya revolusi konstitusi Iran, yang adalah sebuah revolusi yang memperkenalkan sistem monarki konstitusional. Tetapi Shah Iran atau Raja Iran yang sedang berjaya mempertahankan kekuasaan mereka. Sebuah parlemen yang dinamai Majelis didirikan pada 7 Oktober 1906. Penemuan minyak mentah di wilayah Khuzestan menarik minat Inggris dan Rusia untuk menambah lapang pengaruh mereka di Iran. Kedua adidaya ini berlomba untuk memonopoli minyak Iran dan belakangnya memecah belah Iran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada akar ideologi revolusi Iran. Yang pertama ada aliran dan ideologi gerakan revolusi secara garis besar. Aliran atau ideologi gerakan pra-revolusi Iran dapat dibedakan dan diidentifikasikan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada komunis, yang ketiga ada Islam revolusioner, nah yang keempat yang terakhir ada Islam fundamentalis. Nah di era 1940-an sampai dengan 1990-an, kekuatan politik terbesar yang tampil memandang rezim Syah adalah Front Nasional. Nah, pimpinan Front Nasional itu Muhammad Mossadegh yang mencerminkan kekuatan nasionalisme yang lebih sekuler, dan waktu itu Front Nasional adalah sebuah koalisi wakil nasionalis liberal di parlemen yang dalam memandang beberapa kalangan di Iran mempunyai maksud baik, yaitu menjadi kekuasaan penyampaian kekuasaan rezim Syah dan ingin melayani bangsa. Kaum intelektual Iran mulai 1940-an lebih cenderung
Marxis ketimbang mengorganisasikan pemikiran pada hal-hal yang bersifat religis. Pemikiran para ulama terlalu sentrifugasi bagi kelompok intelektual yang cenderung provokatif, sehingga mereka lebih at home dengan pemikiran-pemikiran Marxis yang mampu menyalurkan progresivitas dan kritisme mereka. Revolusi Black Hive pada Oktober 1917 memberi inspirasi yang cukup luas bagi kalangan muda Iran yang ingin segera melihat negerinya berubah dan ingin buktikan dengan berdirinya Partai Mudeh. Dan Oktober 1942 dengan dihadiri 120 delegasi. Keputusan penting dalam konferensi itu adalah menekankan pertahanan Soviet Rusia untuk memutuskan untuk memberikan dukungan yang bersifat kritis kepada rezim dan Khan. Akan tetapi partai ini diklaim sebagai partai terlarang. Nah, para pemuda dan intelektual yang bergabung dalam organisasi ini ingin membangun jalan bagi pejuang bersenjata. Karakter gerakan organisasi ini dibangun oleh atas ideologi campuran antara Islam dengan Marxisme dan juga Maoisme. Ulama yang lebih cenderung kepada Islam fundalis inilah yang bersifat bahwa ada keterpisahan antara agama dan politik. Mereka lebih suka menghindari urusan-urusan politik daripada ikut terlibat dalam hingar-bingar politik yang menurut mereka hanya akan mengotori kesucian Islam. Para ulama yang enggan terlibat dalam masalah sosial politik sama saja dengan menolak kewajiban dan misi yang telah didelegasikan kepada mereka oleh para imam. Mereka yang ingin mengecilkan kekuasaan para ulama dan menghancurkan kehormatan mereka di antara rakyat adalah mengkhianati negara. Oke, yang berikutnya yaitu menawarkan ideologi alternatif. Setelah Mossadegh dikudeta oleh komplotan Syah bersama sayap militernya dan agen Inggris serta khususnya agen Amerika CIA pada tahun 1953, Syah tentu saja semakin percaya diri dan kekuasaannya semakin kokoh. Namun sebaliknya, kubu oposisi yang tadinya digalang kuat oleh Front Nasional menjadi serpian-serpian kecil yang berserak dan sebagian melakukan gerakan bawah tanah. Berakhirnya demokrasi parlementer yang pendek usianya mengubah segenap harapan untuk kemerdekaan dan kemakmuran Iran yang diletakkan kepada Front Nasional atau gerakan rakyat, yang menjadi frustasi dan keputusasaan. Sebagai ideologi, komunisme revolusioner memberikan penjelasan historis mengenai perilaku imperialisme, diktator, monarki, dan kerjasama ulama. Komunisme revolusioner memberi dukungan intelektual partisan muda Mossadegh yang diperlukan untuk menghadapi trinitas yang sudah dipandang sumber kesengsaraan di Iran. Posisi Imam Khomeini tidak bisa dinaibkan begitu saja sebagai tokoh oposisi rezim. Ia adalah salah satu seorang ayatullah yang tentu saja mempunyai basis massa, khususnya di kalangan ulama dan juga santri. Kondisi sang imam yang berada di luar negeri tidak memutuskan komunikasi antara dirinya dengan pendukungnya di Iran. Bentuk-bentuk pesan perjuangan selalu disampaikan Khomeini lewat kurir dan diselundupkan ke Iran untuk disebar di kalangan penduduknya. Oke, yang berikutnya, pemikiran dan ideologi Islam Syar'i memberikan jembatan atau jalan keempat dari kebuntuan ideologi gerakan oposisi pra-revolusi, yaitu antara nasionalis sekuler, Marxis komunis, dan fundamentalis Islam. Dalam ideologi Islam revolusioner Syar'i,
berbagai kelompok aliran dan ideologi itu menyatu sebagai kekuatan massa melawan kekuasaan Syiah. Ideologi Syar'i melapangkan jalan bagi diterimanya Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusioner. Revolusi Iran pada tahun 1979. Revolusi Iran atau Revolusi Islam Persia merupakan sebuah revolusi yang mengubah dinamika kehidupan di Iran dan juga ideologi negara tersebut yang berubah akibat adanya revolusi ini. Yang awalnya ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, Iran berbentuk monarki. Setelah revolusi ini yang dipimpin oleh Ayatullah Aging Ruhollah berubah bentuk menjadi Republik Islam. Revolusi ini berlangsung pada tanggal 7 Januari 1978 hingga 11 Februari 1979. Maka setelah revolusi Iran berhasil mendongkel kekuasaan Reza Pahlavi, para tokoh ulama atau mullah menetapkan konstitusi Islam Syiah sebagai ideologi yang harus ditetapkan dalam kehidupan sosial politik di negeri Iran. Imam Khomeini segera membentuk lembaga politik tertinggi sebagai satu-satunya institusi yang paling dominan, yaitu lembaga pemimpin tertinggi atau Rahbah yang membawa lembaga-lembaga politik lainnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga akibat dominasi mutlak tersebut menjadikan otoritas politik lembaga Rahbah menjadi penentu utama dalam percaturan politik Iran. Kekuasaan tersentralisasi pada seorang penguasa agama sekaligus politik. Sistem politik ini sangat tidak lazim dalam kehidupan politik negara lain, terutama negara yang mengadopsi iman dan yang dapat mendorong seseorang ke dalam posisi menentukan atau menjatuhkannya tanpa dapat dicegah oleh hukum, karena kata-kata sang imam lebih kuat dari hukum manapun. Sebaliknya, jika Khomeini mendukung seseorang, maka nyaris tidak ada seorang pun di seluruh pemerintahan Iran yang berani menentangnya. Baik, di sini saya akan membahas salah satu materi dari kelompok kami yang kami angkat, di mana materi berikutnya yaitu pasca revolusi Iran. Ada dua hal yang akan saya coba jelaskan dalam materi pasca revolusi Iran ini, yaitu yang pertama itu adalah maraknya gerakan perempuan di Iran pasca revolusi. Kemudian yang kedua ialah peran perempuan dalam revolusi Iran. Nah, materi pertama yaitu mengenai maraknya gerakan perempuan di Iran pasca revolusi ini didasari oleh munculnya gerakan perempuan di Iran yang merupakan kelanjutan dari keterlibatan perempuan dalam berbagai organisasi perempuan. Nah, beberapa faktor keterlibatan gerakan perempuan di Iran ini sebelum revolusi itu setidaknya ada 7 yang menjadi faktor mengapa gerakan perempuan itu terlibat dalam revolusi Iran. Nah, faktor pertama itu adalah keterlibatan perempuan dalam melawan Syiah. Nah, yang kedua ialah keterlibatan gerakan perempuan dalam kegiatan bawah tanah melawan pasukan asing. Faktor yang ketiga yaitu keterlibatan perempuan dalam pemboikotan impor barang asing. Nah, faktor keempat yaitu gerakan perempuan dalam melawan undang-undang jilbab. Kemudian faktor yang kelima ialah gerakan perempuan menekan Syiah dalam kesejahteraan dan kegiatan pendidikan. Nah, faktor yang keenam yaitu gerakan perempuan untuk memanfaatkan investasi ekonomi di Iran. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor ketujuh ialah gerakan perempuan dalam hak-hak dan tanggung jawab perempuan untuk menikmati keadilan sosial dan penegakan hukum tanpa memandang jenis gender. Jadi ada 7 faktor itu yang menjadi faktor utama mengapa gerakan perempuan itu dapat terlibat dalam revolusi Iran. Nah,
Yang berikutnya ialah peran perempuan dalam revolusi Iran. Perempuan dalam ideologi para pemimpin Republik Islam di Iran dan citranya itu memainkan peran penting dalam pecahnya revolusi Islam, di mana perempuan sendiri berpartisipasi dalam pemberontakan dan tegas mendukung revolusi. Nah, partisipasi perempuan dalam revolusi Iran ini itu ada pada tahun 1979, di mana pada saat itu bersama kaum pria atau kaum laki-laki, perempuan-perempuan Iran itu berjasa besar dalam menumbangkan dinasti Pahlavi. Nah, selama kurun waktu dari tahun 1977 sampai 1978, ketika gerakan melawan Syah dibentuk, perempuan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam perubahan saat itu. Nah, sementara itu tanda-tanda pertama revolusi mulai muncul pada tahun 1963, hari demi hari, sampai ke final kemenangan revolusi pada bulan Februari 1979. Gerakan ataupun pengaruh daripada peran perempuan di Iran itu juga terus masih. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya revolusi Iran diakibatkan oleh banyaknya perlawanan yang terjadi untuk menentang kebijakan yang dilakukan oleh rezim yang tidak pro dengan rakyat Iran dan cenderung menggantungkan diri kepada Barat sebagai salah satu bentuk dampak dari imperialisme Barat. Rezim ini menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut dan semakin memukul mundur peran ulama yang semakin tidak mendapat tempat di pemerintahan Iran. Hal itu membuat rakyat semakin tidak suka dan menuntut pemerintahan untuk mundur dengan melakukan berbagai demonstrasi di abad ke-20. Hal ini kemudian membuat munculnya revolusi di Iran pada tahun 1979. Revolusi ini memberikan pengaruh besar bagi Iran dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya sebagaimana pasca dari revolusi Iran tahun 1979, muncul gerakan dari kaum perempuan yang didasarkan oleh beberapa faktor. Ini kemudian membuat kaum perempuan jadi turut memiliki peran serta dalam bidang-bidang kehidupan di Iran. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata maupun tutur bahasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.